Ikhwati fillah, ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang perempuan sahabat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabiyah, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta dipisahkan dari suaminya. Ya Rasulullah, tolong pisahkan saya dengan suami saya. Ada yang mengatakan nama perempuan itu Habibah, tapi ada yang lain, ada yang mengistilahkannya dengan Imra'atu Qais. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, tolong pisahkan saya dari suami saya. Dia bilang begini, saya minta dipisahkan itu bukan karena agamanya tidak baik, cuma saya khawatir saya ini menjadi orang yang kufur terhadap keluarga, artinya tidak bisa menghormati suami. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata suami yang dinikahinya itu dia tidak mengetahui sebelumnya siapa orangnya, seperti apa. Maka dalam pensarahan hadis itu dikatakan bahwa laki-laki itu adalah seorang yang penampilannya sangat jelek dan tidak menarik untuk dipandang. Dan dia khawatir nanti membuat hatinya merasa tidak bisa mentaati aturan agama yang harus dia lakukan terhadap suaminya itu. Karena orangnya sangat jelek sekali. Nah, disinilah pentingnya mengetahui siapa yang akan dinikahi. Nah, jadi sebenarnya agamanya cukup baik, cuma khawatir dia akan terjadi itu. Dan Nabi menerima permintaannya itu. Lalu dikatakan, kamu bisa tidak mengembalikan apa yang dulu diberikannya? Ternyata dulu dia maharnya itu adalah sebidang lahan, kebun korma. Ada kebun korma itu yang menjadi maharnya. Katanya bisa, saya akan kembalikan apa yang dulu menjadi mahar. Nah, di sini juga diambil hadis itu oleh para ulama, dijadikan sebagai sumber bahwa sesungguhnya apa yang harus dikembalikan bagi mereka yang minta diceraikan oleh suaminya adalah apa yang dulu dijadikan sebagai mahar. Ini yang disebut dengan iwat tadi itu. Iwat itu mengembalikan apa yang dulu sudah diambilnya. Tapi ada perbincangan di kalangan para ulama, bolehkah lebih dari itu? Ulama mengatakan boleh. Bolehkah kurang dari itu? Bahkan para ulama juga bisa mengatakan boleh. Tapi yang paling dianjurkan tentu saja berdasarkan riwayat tadi adalah apa yang dulu dijadikan sebagai mahar. Kalau seandainya sudah tidak ada, berarti yang seharga dengan itu. Karena dulu yang menjadi maharnya adalah sebidang korma, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan tadi siap untuk mengembalikannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan dia berdua. Dia panggil suaminya itu, lalu talikha tatliqa, tolaklah dia, ceraikan dia. Nah, berarti yang menceraikannya tetap suamilah yang mengucapkan lafaz cerai itu. Cuma karena ini adalah khulu, maka harus ada ganti yang dikembalikan. Ini bedanya nanti ketika tolak yang datang dari pihak suami. Kenapa kalau dari pihak suami tidak perlu mahar dikembalikan? Ya karena dulu suami yang memberikan mahar itu dan suami yang ingin mengakhiri pernikahannya, maka tidak berhak dia meminta. Sedangkan khulu, perempuan yang minta mengakhiri pernikahan itu, maka wajarlah untuk dikembalikan apa yang dulu mengikat dia. Jadi apa yang dulu mengikat dia dalam sebuah ikatan pernikahan, sekarang ingin minta dia dilepaskan. Yang minta dilepaskan itu perempuan.
Yang memberi mahar adalah laki-laki. Maka wajar perempuan itu mengembalikan mahar itu, karena itu dulu yang mengikatnya. Tapi kalau tolak, suami yang ingin bercerai, tidak berhak suami meminta dikembalikan. Itu akan sangat memberatkan perempuan nanti. Saya ceraikan kamu, balikkan sini mahar yang dulu. Padahal dia ingin bercerai. Nah, di sini nampak bagaimana Islam ini memang benar-benar datang dari yang maha hakim, dari yang maha bijaksana, sehingga semua keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan itu benar-benar di situ mengandung kemaslahatan dan ketemu nanti logikanya oleh kita. Oh, wajarlah khulu itu mengembalikan mahar karena perempuan yang minta ingin diakhiri apa yang dulu sudah diikat dia dan diberikan oleh seorang laki-laki.